Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita kembali masuk di semester ini. Materi kita yaitu tentang peralatan kristalisasi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita itu yang pertama adalah memahami konsep kristalisasi, yang kedua memahami aplikasi kristalisasi, yang ketiga memahami klasifikasi kristalisasi, keempat menerapkan jenis-jenis peralatan kristalisasi, yang kelima mengoperasikan peralatan kristalisasi, yang keenam itu adalah menerapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kristalisasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai memahami aplikasi kristalisasi dan klasifikasi kristalisasi. Nah, apa itu kristalisasi? Kita lanjutkan. Nah, untuk mengenal kristalisasi. Kristalisasi itu atau penghabluran itu adalah peristiwa pembentukan partikel-partikel padat atau zat padat dalam fase homogen. Homogen itu berarti dia sejenis. Atau homogen itu maksudnya dia tidak bisa kita pisahkan mana yang pelarut, mana yang zat terlarutnya, jadi dia sama. Kemudian kristalisasi dapat terjadi sebagai pembentukan partikel padat di dalam uap, seperti dalam pembentukan salju, pembekuan atau solidifying atau lelehan cair, atau sebagai kristalisasi dari larutan cair. Kristalisasi juga merupakan metode yang praktis untuk mendapatkan bahan-bahan kimia murni dalam kondisi yang memenuhi syarat untuk pengemasan dan penyimpanan. Ukuran kristal yang wajar dan seragam diperlukan untuk kemudahan penyaringan, pencucian, pengangkutan, penyimpanan, dan reaksi, sehingga distribusi ukuran kristal harus dikendalikan dalam perancangan dan operasi alat kristalisasi. Biasanya prinsip yang terjadi pada kristalisasi dapat dianalisis dari sudut kemurniannya, perolehan, kebutuhan energi, laju nukleasi, dan laju pertimbangan. Nah, itu pengenalan tentang kristalisasi. Kemudian kita lanjut aplikasi kristalisasi. Nah, proses kristalisasi itu merupakan proses lanjutan dari evaporasi. Kita semester lalu sudah belajar tentang evaporasi. Nah, sekarang ini ada beberapa proses yang menggunakan kristalisasi yang menggunakan proses evaporasi, tapi juga menggunakan proses kristalisasi. Nah, contohnya itu ada industri garam dapur yang membuat kristal garam. Kemudian industri gula yang membuat kristal gula. Kemudian industri pupuk yang membuat kristal pupuk ZA, TSP, urea, dan sebagainya. Kemudian ada industri makanan dan minuman, contohnya pembuatan kopi instan atau susu formula. Kemudian ada industri bahan kimia, misalnya NaOH, GSO4, Na2SO4, dan sebagainya. Nah, itu aplikasinya. Nah, sekarang klasifikasi kristalisasi itu berdasarkan asal bahan bakunya itu dibagi tiga. Kristalisasi itu dibagi tiga. Yang pertama, kristalisasi dari larutan. Kemudian yang kedua, kristalisasi dari lelehan. Yang ketiga adalah kristalisasi dari fase uap. Kemudian di sini ada berdasarkan kondisi bahan baku dalam peralatan dapat dilihat pada bagan berikut. Nah, ini ada bagannya. Ini ada proses kristalisasi. Nah, proses kristalisasi itu ada terbagi menjadi 4. Ada lewat jenuh dengan pendingin, lewat jenuh dengan penguapan pelarut, lewat jenuh dengan penguapan adiabatis atau hampa, kemudian ada salting out. Nah, lewat jenuh dengan pendingin itu ada dibagi dua prosesnya. Ada proses batch, kemudian ada proses continue. Sedangkan lewat jenuh dengan penguapan pelarut
Itu ada salting evaporator, kemudian kristal evaporator. Kemudian ada lewat jenuh dengan penguapan adiabatis atau hampa, itu terbagi dua, tanpa eksternal atau classifying set bed, kemudian dengan eksternal classifying set bed. Sedangkan proses batch itu ada dua, kristalisasi dalam tangki, kemudian kristalisasi dengan pengaduk batch. Sedangkan untuk continue itu ada dua juga, Swanson-Walker, kemudian continue yang lain. Nah, ini dia bagannya. Nah, untuk memahami ini nanti kita bahas di peralatannya ya. Nanti di peralatannya ini nanti semua ada dijelaskan. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis peralatan kristalisasi. Nah, baik anak-anak ibu, ini materinya silakan kamu catat di buku catatannya, kemudian kamu kumpulkan. Kalau bisa hari ini langsung dikumpulkan lebih bagus, jangan ditunda-tunda, nanti semakin banyak tugasnya menumpuk nanti. Sekian dan terima kasih.